Bersembunyi dari pencuri. Pada suatu malam, rumah Nasruddin yang sederhana dibobol oleh pencuri tatkala Nasruddin masih berada di masjid. Untung saja, Nasruddin yang saat itu baru pulang mengetahui bahwa rumahnya dibobol pencuri. Tapi saat melihat perawakan pencuri yang tinggi dan besar, Nasruddin takut menghadapi pencuri tersebut. Alhasil, Nasruddin memilih sembunyi di sebuah kotak besar yang ada di sudut rumahnya, dengan harapan semoga pencuri tersebut lekas pergi. Melalui sebuah celah kecil di kotak tersebut, Nasruddin melihat pencuri itu mengacak-acak rumah, lemari, laci, dan lainnya. Namun, pencuri itu tak menemukan satupun harta benda yang berharga. Si pencuri hampir putus asa, dan saat hendak meninggalkan rumah, sedetik kemudian ia melihat kotak besar di sudut ruangan. Senang bukan kepalang, karena yakin di kotak itulah tersimpan barang berharga. Nasruddin yang bersembunyi di dalamnya mulai ketakutan dan bergetar tubuhnya. Pencuri itu menuju ke sini. Apa yang harus aku lakukan jika ketahuan nanti? Ucap Nasruddin dalam hati cemas. Dengan susah payah, pencuri itu akhirnya berhasil membuka kotak tersebut. Si pencuri kaget tatkala melihat Nasruddin meringkuk di dalam kotak itu. Pencuri itu sangat kaget dan marah sembari berkata, "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" Ucapnya setengah kaget dan membentak. "Sebenarnya Tuan, aku adalah pemilik rumah ini dan aku bersembunyi darimu." Ucap Nasruddin tertunduk. "Kenapa?" bentak si pencuri lagi. Nasruddin masih tertunduk. Ia bingung harus menjelaskan seperti apa kepada si pencuri. "Aku malu karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan padamu. Itulah alasan mengapa aku bersembunyi dalam kotak ini." Jelas Nasruddin memelas. Si pencuri pun mengangkat sebelah alisnya. Ia juga bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Sedetik kemudian, pencuri itu pergi meninggalkan rumah Nasruddin beserta Nasruddin yang masih meringkuk di dalam kotak besarnya. Si pencuri berjalan sambil geleng-geleng kepala. "Ah, rumah Nasruddin ternyata. Nampaknya malam ini aku memang tidak beruntung," keluh si pencuri. Sahabat Kolbu, sikap bersahaja Nasruddin pun tetap ia tunjukkan tatkala menghadapi pencuri yang telah mengacak-acak rumahnya sendiri. Bahkan, ia sangat malu saat pencuri itu tak menemukan harta apapun di rumahnya. Sikap Nasruddin ini seperti tamparan keras untuk kehidupan modern seperti sekarang, di mana orang-orang yang mengaku memiliki harta menjadi sangat sombong dan seolah-olah bisa melakukan apapun dengan hartanya. Padahal, harta tersebut hanya titipan, dan bahkan ada hak-hak orang lain di dalam harta tersebut, yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nauzubillah.